Ya pemirsa, kami hadirkan informasi seputar dunia korporasi dalam Corporate Update. Pemirsa, transformasi perbankan Indonesia semakin dinamis. Kini bank tidak lagi harus punya kantor konvensional. Bank digital bahkan bisa beroperasi tanpa kantor layanan nasabah. Seperti apa perkembangan bank digital di Indonesia saat ini? Dan seperti apa strategi bank digital bisa mendapat kepercayaan masyarakat, termasuk menarik kepercayaan pasar dalam penjualan perdana saham? Telah hadir di Studio 1 Metro TV, Presiden Direktur Superbank Tigor M. Syahaan. Bang Tigor, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Sehat-sehat ya? Aman. Baru saja go public Desember lalu? Baru Desember 17. 17 Desember? Yes. Dan kalau tidak salah saya lihat di harga terakhir, harga saham Supanya sudah 2 kali lipat ya daripada go public. Pertanyaan pertama adalah, sebetulnya Superbank itu termasuk kategori digital only bank atau juga masih ada komponen fisik dari Superbank ini, Bang Tigor? Jadi dari segi license sebenarnya kami itu license sebagai bank umum. Kami berhak dan bisa membuat distribusi secara konvensional dan juga digital. Tapi kami memilih untuk melakukan pelayanan kami secara digital. Jadi secara teori kalau kami mau mengembangkan bank dengan distribusi cabang dan sebagainya, sebenarnya license itu boleh. Bisa. Tapi kami choose untuk melakukan pelayanan tersebut dengan layanan digital. Jadi full digital? Full digital. Jadi kita memang masih mempunyai satu cabang di Bandung. Itu kenang-kenangan dari zaman waktu kita masuk pertama kali memilih itu, masih di Bandung, di Ciamplas. Maksudnya masih ada kantor fisiknya? Masih ada kantor fisiknya. Jadi mungkin ada logonya dan ada semacam brandingnya dan sebagainya. Tapi semua layanan dan sebagainya sebenarnya melalui digital. Jadi orang buka account, orang melakukan transaksi, orang melakukan kita juga dengan ekosistem kita dengan Grab dan OVO semuanya digital. Ini sebetulnya memang melihat tren bahwa masyarakat Indonesia makin komputer, makin internet savvy, sehingga kemudian akhirnya memilih full digital saja. Atau ada strategi tertentu sebetulnya, mungkin mengincar ceruk pasar anak muda misalnya, atau seperti apa strateginya? Ya, jadi kalau kita melihat bahwa tren ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia, bahwa everything is becoming digitized. Ya, itu entah itu pelayanan perbankan is one thing, industri keuangan lainnya, asuransi, asset management, brokerage dan sebagainya, tapi juga mungkin di industri-industri lain. Cenderung digital sekarang ya? Semuanya digital, dan itu keniscayaan. Jadi itu memang tren yang sudah terjadi di seluruh dunia. Akan tetapi kita melihat bahwa pangsa pasarnya masih kecil. Jadi kalau kita add all the bank digital di Indonesia together, bukan hanya Superbank aja, semuanya, mungkin market share-nya itu hanya sekitar 1%. Dari total dari total industri. Sekitar 1%? Hanya sekitar 1%. Total market share. Now, if we believe, kalau kita percaya bahwa digitalisasi itu akan continue, that number cannot be 1%. Apakah itu akan menjadi 10%, 20%, 30%, mungkin nggak 90%. Tapi it's going to be 20 times, 30 times of what it is today. Dan oleh karena itu kami melihat bahwa pangsa pasar dari yang 1% ini menjadi 20, 30% atau 10%, itu puluhan kali lipat. Dan kami berkesempatan untuk masuk ke pasar tersebut. Kalau melihat bagaimana literasi orang Indonesia nih, Bang Tigor, 286 juta orang itu kan sangat beragam. Orang-orang yang sangat terbiasa menggunakan digital itu mungkin masih juga relatif kecil dibandingkan total penduduk Indonesia. Kalau Anda melihat seperti itu, apakah ini tidak menjadi tantangan untuk bank digital? Jadi mungkin ada perbedaannya antara penetrasi dan literasi. Kalau penetrasinya sudah sangat meluas. Hampir seluruh masyarakat Indonesia itu mempunyai handphone. Dan handphonenya dia mempunyai sosmed, dia mempunyai TikTok, dia mempunyai WhatsApp, dia punya untuk e-commerce, sudah smartphone lah ya, Grab dan sebagainya. Jadi penetrasinya sudah di situ. Literasi terhadap keuangannya mungkin masih beragam. Nah, itu homework kita, bagaimana untuk literasi keuangannya itu supaya lebih merata, sehingga mereka tahu dengan onboarding secara digital, transaksi secara digital, apakah sebenarnya manfaatnya
hak dan kewajibannya dan juga risikonya. Nah ini yang memang harus menjadi edukasi ke masyarakat itu sendiri. Tapi secara umumnya sudah ya, sudah cukup baik. Jadi kita juga baru launching tahun lalu Juni 2024 dan sampai sekarang 18 bulan kemudian sudah 5 juta nasabah yang sudah di onboard. Oh, oke. Jadi cepat sekali dan itu tidak mungkin kalau tidak melalui digital channel. Karena semua semua kota, walaupun tidak ada fisikal cabang di mana-mana, tapi semua kota, semua lapisan masyarakat itu langsung tercapai. Yang diincar oleh Superbank itu sebetulnya segmen pasar yang mana, Bang Tigor? Jadi kalau kita melihat bahwa di Indonesia ini, mungkin di seluruh dunia juga, bahwa it's a pyramid, right? Bahwa di masyarakat yang bottom itu yang the base of the pyramid. Jadi kami merasa the base of the pyramid ini sangat-sangat penting untuk dilayani dengan baik. Karena bukan hanya mereka tidak mendapat pelayanan dengan baik, tapi juga ini kepentingannya untuk growth secara keseluruhan. Growth secara keseluruhan dari market ini tidak akan sempurna kalau cuma dari atas saja. Jadi dari bawah saja. Oleh karena itu kita memang sangat beruntung kita mempunyai partner seperti Emtek dan Grab yang mempunyai ekosistem di bawah ini dengan baik. Jadi misalnya di Grab, itu puluhan juta ya nasabahnya di sana, entah itu dari drivers, pengguna untuk ride hailing, untuk food delivery atau merchantnya, dan penetrasi ke sananya itu bisa sangat cepat dengan sentuhan digital tadi. Pertanyaan soal digital itu kan Bang, bukan hanya di bank ya tentunya. Di industri yang lain yang menggunakan digital adalah risiko keamanan data. Betul. Di Indonesia ini menjadi sesuatu yang masih beberapa kali terjadi insiden. Begitu. Lalu yang kedua, konon katanya orang Indonesia kebanyakan ya masih suka kalau tatap muka seperti ini. Katanya begitu. Bagaimana dua tantangan ini diatasi oleh Superbank, kita bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami. Zona Bisnis kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saya masih bersama dengan Presiden Direktur Superbank Tigor M. Syahaan. Pak Tigor, soal data ini kan digital bank sangat bergantung sama keamanan data. Betul. Seberapa yakin bahwa Superbank itu akan bisa menjaga data nasabah, kelancaran transaksi dan segala macamnya? Kita sangat fokus terhadap keamanan data, terhadap keamanan cyber, keamanan dari technical specs. Jadi dari karyawan kita karyawan mungkin sekitar 600-650 orang. Setengah dari itu adalah teknologi, product development, data science. Jadi yang berhubungan dengan teknologi dan keamanan data. Jadi saya memang di bank digital ini baru dalam 3-4 tahun terakhir, tapi sebelumnya berkecimpung di dunia perbankan dalam 30 tahun. Dari bank digital ini kita fokusnya hanya digital. Jadi keamanan security, resiliency of the system, data privacy, itu bread and butter yang tidak bisa ditawar lagi. Jadi investasi, resources, energy, fokus itu memang di situ. Tidak di tempat yang lain lagi. Jadi ini benar-benar merupakan salah satu fokus kita untuk kedepannya. Sehingga pelajaran yang kita ambil bukan hanya di Indonesia aja terus terang, tapi kita juga belajar what's happening in Europe, what's happening in China, what's happening in Kakao, terus melihat in Korea. Salah satu shareholders kita adalah Kakao Bank. Kakao Bank is the biggest digital bank di Korea. Jadi 1 dari 2 orang Korea itu mempunyai Kakao Bank account. Jadi mereka sangat fokus di keamanan data, cyber dan sebagainya, dan itu share of knowledge itu juga sangat transparan terhadap kita. Selain kemampuan tadi dari shareholders yang juga punya pengalaman yang lebih pesat di Korea, apa yang membuat Superbank itu berbeda dengan digital bank lain? Diferensiasinya seperti apa, Bang Tigor? Jadi ada beberapa. Satu dari segi ekosistem. Jadi ekosistem kita sangat kuat di Grab. Puluhan juta nasabah. Datanya juga sangat lengkap dan dalam. Jadi saya beri contoh, Bang Leo. Misalnya, misalnya merchant yang jualan martabak
makanan, entah mie atau itu soto atau apa. Oke. Kita tahu secara detail jualannya berapa banyak sih, apakah konsisten, apakah dia fluktuatif, apakah hanya weekend aja. Dengan itu kita bisa evaluasi apakah orang ini bankable atau enggak. Bankable secara alternatif scoring, ya, bukan bankable secara konvensional. Dia nggak punya CFO nih, dia nggak punya kolateral, ya kan, dia nggak punya laporan keuangan. Tapi kita bisa analisa data mereka secara tajam. Cash flow-nya bisa kelihatan. Cash flow-nya bisa kelihatan, dan itu melalui dari Grab delivery juga. Jadi kita bisa lihat, oh ini ternyata bankable, yang orang lain tidak mempunyai insight tersebut. Nah, ini angle-angle seperti ini, data yang kita miliki seperti ini adalah kelebihan untuk kami. Kalau Anda melihat industri perbankan ini kan bukan hanya digital, tapi keseluruhan adalah industri kepercayaan, Bang Tigor. Dan di Indonesia ini sering terjadi, kadang-kadang ada rumor menyebar, dan itu akhirnya yang membuat orang panik segala macam dan mengganggu juga. Bagaimana antisipasi hal-hal soal trust ini? Sudah dilakukan oleh Superbank? Ya, jadi ada beberapa hal ya. Jadi mungkin dari segi manajemen kami juga, kalau kita bisa lihat dari manajemen kami, saya sangat bersyukur bisa attract the best top talents in Indonesia, ya, seperti dari CFO, dari CTO kami, Chief Technology Officer kami dari Grab, senior engineers dari awal sampai sekarang dia di situ, senior leaders di bukan hanya dari business tapi dari risk. CRO kami itu 35 tahun berkecimpung di consumer lending. Dari segi bisnis kami sudah di lending dan funding banyak. Jadi manajemen kami itu benar-benar solid professionals in the industry. So that's one. Kedua, dari segi shareholders yang sangat mapan. Grab is a big name di sini. Mtek is a big name di sini. Kakao Bank is the biggest digital bank in Korea. Singtel salah satu shareholders kami. Jadi ini juga bukan shareholders yang tiba-tiba besok hilang gitu. Ya, jadi it very strong, very strong shareholder support. Dan yang ketiga juga kami merasa bahwa sejak IPO kami tersebut, orang melihat bahwa benar-benar performance kami benar-benar terbuka secara umum. Orang bisa melihat kita luncurkan Superbank ini Juni 2024 dan Maret kita sudah mulai profitable. Jadi dan tren itu terus naik ke atas. Jadi orang bisa melihat scrutiny, dan saya juga makanya kita lakukan IPO karena orang silakan melihat. Secara kami transparan, kami terbuka melihat bagaimana performance kami di market. Ini pertanyaan terakhir saya, Bang Tigor. Kalau Anda melihat Supa, itu kode saham untuk Superbank, 10 tahun dari sekarang, itu akan, atau 5 tahun lah mungkin akan menjadi seperti apa? Karena ini kan penting juga untuk orang-orang yang mungkin sudah memegang saham Anda atau sedang berpikir untuk memiliki sahamnya. Jadi Bang Leo, kalau saya lihat seperti saya katakan tadi, market share dari seluruh digital bank, bukan hanya Superbank aja, tapi seluruh digital banks yang mungkin udah ada 8-10 digital banks, itu hanya 1%. Kedepannya saya katakan tadi, nggak mungkin 1% aja. Dalam 5-10 tahun, apakah itu 10%, 20%, 30%, saya nggak tahu. Tapi akan berpuluh lipat in terms of market share. Nah, apakah semua bank akan grow 10 kali lipat, 20 kali lipat? Menurut saya enggak. Akan yang akan stay flat, akan ada yang grow 10%, ada yang mungkin akan grow 50-100 kali lipat. Those digital banks that have a chance, menurut saya, adalah those that have a strong ecosystem, yang mana data tersebut dan layanan dari marketing dan layanan untuk ke digital itu sangat ada platform yang sangat kuat, manajemen yang sangat strong, dan juga traction dari performance yang mumpuni. Jadi kami merasa bahwa Supa fit into that category. Kita akan tentunya mengikuti seperti apa perkembangan Supa. Semoga kemudian bisa menjaga terus keamanan dari semuanya dan kepercayaan nasabah. Terima kasih Bang Tigor sudah mewawancarakan kami. Selamat pagi. Dan pemirsa, demikianlah corporate update untuk pagi ini. Jangan kemana-mana karena Zona Bisnis masih akan kembali selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.